Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifatul Zakia, Prodi Teknik Informatika Angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Filsafat Islam Klasik. Yang pertama-tama yaitu ada pengertian terminologi. Dalam konteks filsafat Islam, pengertian terminologi di sini dapat dilihat dari dua sudut pandang, secara etimologi dan secara operasional. Yang pertama yaitu secara etimologi. Falsafah ini merupakan serapan langsung dari bahasa Yunani atau filosofia yang berarti cinta, sofia yang berarti kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi, secara harfiah, filsafat berarti cinta kepada kebijaksanaan. Hikmah. Dalam literatur Islam, istilah ini sering digunakan sebagai padanan kata filsafat yang berasal dari bahasa Arab yang berarti kearifan atau mencapai kebenaran melalui ilmu dan akal. Yang kedua yaitu secara terminologi. Filsafat Islam adalah pemikiran sistematis, radikal dan universal yang dilakukan oleh para intelektual muslim untuk memahami hakikat kenyataan Tuhan, alam dan manusia dengan menyelaraskan antara akal dan wahyu. Secara terminologi, filsafat Islam adalah upaya akal manusia untuk mencapai kebenaran hakiki yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kehidupan, di mana kebenaran akal dianggap sebagai penguat bagi kebenaran wahyu. Faktor sejarah. Faktor sejarah di sini yang melatar belakangi lahir dan berkembangnya filsafat Islam klasik. Secara terminologi sejarah, faktor sejarah adalah sebab, musabab atau kausalitas yang mendorong terjadinya sesuatu perubahan besar dalam peradaban manusia. Dalam filsafat Islam, ini adalah alasan mengapa pemikiran rasional bisa tumbuh subur di tengah masyarakat religius pada abad ke-8 hingga abad ke-12 Masehi. Faktor politik dan kekuasaan yaitu stabilitas dinamis Abbasiyah. Kepemimpinan yang stabil memungkinkan anggaran negara dialokasikan untuk ilmu pengetahuan, bukan hanya perang. Dukungan khalifah, sosok seperti Al-Mansur dan Al-Ma'mun, memandang bahwa kekuatan negara tidak hanya dipandang, tapi juga di perpustakaan. Faktor intelektual. Ini adalah momentum sejarah paling krusial. Terjadi pengalihan besar-besaran ilmu pengetahuan dari Yunani, dari Aristoteles dan Plato, dan India ke dalam bahasa Arab. Baitul Hikmah, House of Wisdom, didirikan di Baghdad sebagai pusat penerjemahan dan diskusi antara iman. Faktor sosis religius. Ayat-ayat keuniyah Al-Quran mendorong umat untuk membaca fenomena alam yang kemudian memicu rasa ingin tahu ilmiah. Interaksi budaya meluaskan wilayah Islam ke Persia dan Mesir, mempertemukan cendekiawan Muslim dengan tradisi berpikir kuno yang sudah ada di sana. Tokoh kunci pemikiran. Berikut adalah tokoh-tokoh kunci dalam pemikiran filsafat dari berbagai periode. Filsafat Yunani kuno, dari Socrates, pelapor metode dialektika dan menyatakan kritis, terkenal dengan ungkapan kenali dirimu sendiri, dan metode Socratic questioning. Plato, murid Socrates yang mengembangkan teori dunia ide yang konsep negara ideal dalam masyarakat republik. Dalam karyanya atau Republik,
Aristoteles, murid Plato yang meletakkan dasar logika formal, etika virtu, dan metafisika, sangat mempengaruhi dalam tradisi filsafat barat. Filsafat ada abad pertengahan, yaitu ada Agustinus 354 sampai 430, memadukan filsafat Platonis dengan teologi Kristen, membahas konsep waktu, kehendak bebas, dan kejahatan. Thomas Aquinas dari 1225 sampai 1274 mensintesis pemikiran Aristoteles dengan ajaran Kristen, mengembangkan 5 argumen keberadaan Tuhan. Filsafat modern. René Descartes, bapak filsafat modern dengan metode keraguan metodis dan logika ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Immanuel Kant 1724 sampai 1804, berevolusioner dalam epistemologi dan etika dengan kritik atas akal budi murni dan imperatif kategoris. Filsafat kontemporer. Friedrich Nietzsche 1844-1900, kritikus moralitas tradisional dengan konsep kematian Tuhan dan Übermensch. Martin Heidegger 1889 dan 1000 sampai 1976, tokoh fenomenologi dan eksistensialisme yang membahas pernyataan tentang ada atau baik. Ciri khas filsafat Islam klasik. Filsafat Islam bukan sekadar jiplakan dari Yunani, melainkan memiliki karakter unik. Yang pertama yaitu religius rasional, menggunakan logika akal sebagai alat, namun tetap menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan etika dan spiritual. Yang kedua yaitu harmonisasi atau al-taufiq, upaya gigih para filsuf atau seperti Al-Farabi dan Ibnu Rushd untuk mendamaikan antara kebenaran filsafat dan kebenaran wahyu. Yang ketiga yaitu bersifat teosentris, fokus utamanya adalah memahami hakikat Tuhan, wajib al-wujud, dan bagaimana alam semesta ini memencar darinya. Yang keempat yaitu holistik atau ensiklopedis. Para filsuf klasik tidak hanya ahli filsafat, tapi juga ilmuwan, dokter, astronom, matematikawan, sehingga pemikiran sangat terintegrasi dengan sains. Kontribusi terhadap peradaban. Ini menjelaskan dampaknya filsafat Islam bagi dunia. Pelestarian warisan intelektual, menyelamatkan naskah-naskah kuno Yunani yang sempat hilang di Eropa melalui proses penerjemahan ke dalam bahasa Arab. Yang kedua yaitu jembatan menuju Renaissance Eropa. Pemikiran Ibnu Rushd atau Everisme sangat mempengaruhi bangkitnya rasionalisme di barat. Metodologi ilmiah, pengembangan metode observasi dan eksperimen yang terjadi cikal bakal sains modern, terutama oleh Ibnu Haytham dan Ibnu Sina. Yang keempat yaitu institusi pendidikan atau modal Baitul Hikmah menjadi inspirasi bagi universitas pertama di dunia. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.